Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita semuanya untuk duduk bersama, bermajelis bersama dalam rangka menunggu berbuka. Sebenarnya nunggu berbuka kalian apa? Kali belajar bareng, memurojaah kembali. Mungkin di antara kita sudah pernah baca sejarah daripada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya sepekan yang lalu sudah dibahas terkait kalian sinten? Inggih punika sirahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ustaz sinten? Bang Jun. Ustaz Khairul Ahsan. Kula kebagian ingkang khalifah ingkang nomor kalih inggih punika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat Al-Khulafaur Rasyidun wonten sekawan nggih. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga inggih punika Utsman ibnu Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Temriki kalau kita lihat ternyata empat-empatnya niku nggadahi hubungan dekat kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya hubungan hanya bermuamalah kemawon boten, tapi ternyata ada hubungan kekerabatan. Wonten istilahnya musoharo. Nggih, musoharo niki hubungan pernikahan, ikatan hubungan karena adanya pernikahan. Coba kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, nggih, wonten hubungan terkait kalian pernikahan dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq menikahkan putrinipun inggih punika Aisyah radhiyallahu taala anha. Nggih. Mantun ngoten Umar bin Khattab nggadahi hubungan kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih terkait dengan pernikahan. Menikahkan sinten? Hafsah nggih binti Umar radhiyallahu anha. Kemudian khalifah ingkang ketiga Utsman bin Affan niki nggih nggadahi hubungan pernikahan nggih dengan Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW menikahkan sinten? Ruqayyah kali sinten? Ummu Kulsum. Nggih, manten Ruqayyah meninggal dunia, manten ngoten Ummu Kulsum dinikahkan nggih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya disebut Dzun Nurain. Nggih. Nggadahi dua cahaya. Nggih punika putrinipun Kanjeng Nabi SAW, dua-duanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib nggadahi kekerabatan dari sisi nasab, nggih nggadahi kekerabatan.
Dari sisi pernikahan nggih wonten dinikahaken kalian putrinipun Kanjeng Nabi sallallahu inggih punika Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Dados empat-empatnya niki nggadahi napa hubungan erat kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mewasiatkan bahwasanya khalifah setelah beliau adalah Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab niki mboten dados khalifah sampai dibaiat kali kaum muslimin waktu niku setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kekhilafahan beliau itu 10 tahun nggih. Luar biasa. Kalau kita baca, kita bahas terlebih dahulu nasab beliau. Asmanipun Umar, putra daripada Al-Khattab, Ibnu Nufail, putra daripada Nufail. Nufail niki kakekipun Umar ingkang pertama. Kemudian Ibnu Abdul Uzzah, Abdul Uzzah niki kakek Umar ingkang kedua. Ibnu Rayyah, Rayyah niki kakek Umar ingkang ketiga. Ibnu Abdullah, Ibnu Qurat, Ibnu Razah, Ibnu Adi, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay. Dan ternyata nasabnya niku ketemu kalian Kanjeng Nabi di Ka'ab Ibnu Lu'ay. Mereka sama-sama keturunan Quraisy. Nggih. Di Ka'ab Ibnu Lu'ay. Karena para a'immah ataupun para khalifah niki dari Quraisy. Umar bin Khattab juga dari Quraisy. Ketemu nasabnya dengan Rasulullah SAW sampai Ka'ab Ibnu Lu'ay. Ibu daripada Umar bin Khattab asmanipun inggih punika Hantamah. Dan Hantamah niki putri daripada Hisham. Lah kalau Hisham niki bapakipun sinten? Abu Jahal. Nggih toh? Abu Jahal asmane kan Amr bin Hisham. Berarti ibu daripada Umar ibnul Khattab niki saudarinya sinten? Abu Jahal. Nggih. Jadi saudari daripada Abu Jahal niku ibuke Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab niki nahapane Abu Jahal ponakan. Ngoten. Nggih. Dan dulu Rasulullah SAW itu berdoa agar supaya Islam ini dikuatkan, nggih, oleh salah satu dari dua Umarain niku Amr ibnu Hisham atau Umar ibnu Khattab. Dan Kanjeng Nabi niku seneng kalian sinten? Umar ibnu Khattab. Dan alhamdulillah Umar ibnu Khattab nggih mendapatkan hidayah masuk Islam ketika beliau berumur 27 tahun. Kantuk hidayah Islam. Nggih. Kemudian beliau masuk Islam niki mboten kok termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, mboten. Maksudipun kalau dibandingkan dengan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, gitu, Khadijah, beliau ini masuk Islam setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah tahun ke-6. Berarti kan kita tepi. Dan beliau niki termasuk urutan ke-42 orang yang masuk Islam. Cubi 6 tahun Kanjeng Nabi SAW berdakwah di Mekah, berdoa, dan juga mengajak orang-orang untuk masuk Islam selama 6 tahun nih loh. Angsal tiang winten 42, subhanallah. Padahal niku Kanjeng Nabi SAW
Oleh karenanya temriki wonten hikmah. Begitu juga kita ngambil ibrah dari situ. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah kok gorong dikabulno sih. Lah temriki sebenarnya seseorang jangan sampai istijal. Istijal niku buru-buru. Tiyang niku berdoa niku dikabulkan kali Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak istijal, malam yastajil. Lah istijal niki pripun? Da'autu walam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi ternyata belum diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki istijal. Kalau seperti itu niki mboten diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados ijabah niki nggih saged diijabahi mengke ketika seseorang itu sudah di akhirat nanti, kemudian doa-doanya itu ditabung. Nggih. Ketika di dunia dereng diijabahi kalian Allah tapi ditabung, mengke di akhirat dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saking pundi? Ternyata niku doa riyen engkang ditedhi saking Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia dereng diijabahi kali Allah ternyata niku ditabung. Atau diijabahi dengan bentuk yang lain. Misalnya ingin mendapatkan kenikmatan, minta kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Donga ten ngene Allah taala supados napa? Saged berangkat haji, saged berangkat umroh. Nggih. Saged gadahi griya, saged gadahi kendaraan mobil. Nggih. Tapi ternyata permintaan itu dereng dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata temriko Allah mengijabahi dalam bentuk lain. Napa? Diselamatkan dari bencana-bencana, musibah-musibah yang itu besar yang akan menimpa kepada dia, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dalam bentuk yang lain. Lah temriki Umar bin Khattab beliau masuk Islam nggih tahun ke-6 setelah Rasulullah SAW diutus, urutan ke-42. Kemudian sifat fisik beliau kados pundi. Makanya kalau kita Bapak Ibu sekalian nek ningali napa niku film berbahasa Arab Umar bin Khattab niku. Niku dari sisi bahasane fusha. Temriku yang berperan sebagai Umar bin Khattab niku nggih gedhe dukur kelanten napa? Ningali sifat fisik yang ada pada kutub siyar atau dalam kitab-kitab sejarah terkait dengan Umar bin Khattab. Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala ketika menyebutkan tentang sejarah ataupun sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan sifat fisik daripada Umar bin Khattab. Dinukil saking putranipun inggih punika Abdullah. Umar bin Khattab niki nggadahi putra niku nek sing jaler niku wonten 9. Ingkang putri wonten sekawan. Nggih. Garwanipun diitung niku wonten 7. Tapi mboten sekaligus ngoten lho nggih. Kan maksimal kan pinten? Sekawan. Kados sing wonten ingkang sedo terus wonten nikah si mamali kados sing ngoten. Nggih. Lah mriki di antara putranipun adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar niki beliau menyebutkan sifat fisik daripada bapakipun. Beliau mengatakan kana abi abyadha. Dulu abi kulitnya itu putih. Ngaten. Ta'luhu humrah, putih kemerah-merahan. Berarti ganteng nggih. Luar biasa. Tiwalan tinggi, dedekeh niku kantuk. Dhuwur berarti ngaten. Asla niku napa? Ngapunten
botak. Nggih. Ngaten. Mantun ngoten asyab nggadahi napa? Wan uban. Dan nggadahi uban. Wa qala Anas, dan Anas bin Malik menceritakan terkait dengan Umar bin Khattab. Kana yakhdabu bil hina. Dulu beliau meskipun memiliki uban, beliau ubannya niku dinapa? Disemir. Nggih, Bapak Ibu sekalian, menawi gada uban nggih ingkang langkung sae disemir. Semiripun napa? Napa hitam? Nek hitam mboten angsal. Warna lain mawon. Ijo Ustaz. Waduh, ijo ya napa nek ijo? Nggih ta? Nggih. Setidaknya nggih coklat lah nggih. Nggih coklat. Nek disemir abang ya apa Ustaz? Nah, teng mriku nek abang kan kados lelaren ndem niku. Nggih coklat lah terus ngoten. Nah, teng mriki ternyata Umar bin Khattab niku meskipun beliau punya uban tapi sama beliau niku disemir nggih. Warna selain warna hitam. Nah, kalau kita tingali nggih Abdullah bin Umar niki putranipun yang mana fadilahnya, keistimewaannya, putranya padahal beliau itu termasuk generasi muda dari kalangan sahabat Nabi. Beliau ini mengidolakan Rasulullah SAW luar biasa. Abdullah bin Umar niki. Nggih. Terus Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tidak ada di antara sahabat Nabi yang itu senantiasa mengikuti jejak-jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten? Abdullah bin Umar. Derek safar bepergian kalian Kanjeng Nabi saking Madinah ke Mekah. Mengke Abdullah bin Umar niki napa? Niteni. Seumpami Kanjeng Nabi di perjalanan tersebut berhenti misalnya di suatu tempat, mantun ngoten Kanjeng Nabi berteduh temriku, istirahat di tengeri pohon ingkang dipakai berteduh oleh Kanjeng Nabi. Kemudian ketika nanti Abdullah bin Umar pergi ke Mekah mencari nanti lewat jalan itu tadi yang dilewati Kanjeng Nabi, kemudian dia juga menyempatkan berteduh di situ, mengikuti asar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang mubah mawon ngikuti Kanjeng Nabi. Napa malih hal-hal ingkang sunnah, napa malih perkawis ingkang wajib. Kanjeng Nabi nanti di suatu perjalanan kok buang hajat temriku, beliau juga menyempatkan buang hajat di situ. Kados mekaten niki Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang menceritakan fisik daripada abinya. Tiange dhuwur, mantun ngoten kulitane putih, nggih kemerah-merahan, mantun ngoten nggih rambutipun butak. Terus mekaten. Nggih, wonten ubane, nggih, ubannya pun dinapa? Disemir dengan warna selain hitam. Karena warna hitam niku dilarang kalian Kanjeng Nabi. Nggih, jangan sampai nyemir rambut, nyemir jenggot nggih dengan warna hitam. Nggih. Kemudian kita bahas terkait dengan manaqib. Manaqib daripada Umar bin Khattab. Manaqib niki adalah jamak daripada mangqibah, yaitu keistimewaan, kebaikan-kebaikan daripada Umar bin Khattab. Keistimewaan daripada Umar bin Khattab di antaranya inggih punika yang pertama, beliau niki orang yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, artinya di sini para ahlu sunnah wal jamaah nggih sepakat
bahwasannya orang yang mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama inggih punika Abu Bakar. Kedua inggih punika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga Utsman bin Affan. Inggih. Kalau dilihat dari sisi urutan kekhalifahan, yang keempat inggih punika Ali bin Abi Thalib. Temriki wonten riwayat saking Abu Juhaifah, yang mana Abu Juhaifah niki menceritakan perkataan sinten Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Panjenengan sedanten semerap pripun nggih keistimewaanipun Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua wa ba'da Abi Bakar Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Walau syi'tu akhbartukum bisalis. Andai kata aku mau, aku sebutkan yang ketiga niku sinten? Terus sinten? Ali bin Abi Thalib. Niki hadis mauquf niki, perkataan daripada Ali bin Abi Thalib niki diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, Fadailu as-Sahabah, kemudian Syekh Ahmad Syakir beliau mengatakan sanadnya sahih dan juga disahihkan oleh Al-Albani. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat temriki berarti posisi daripada Umar bin Khattab dari sisi keistimewaan, al-fadl dari sisi keimanan, nggih, ternyata beliau ini posisinya setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kekhalifahannya luar biasa, nggih, menegakkan keadilan dan juga nggih membuka beberapa daerah perluasan nggih untuk berdakwah, mendakwakan Islam, perluasan wilayah kaum muslimin waktu itu nggih. Umar bin Khattab niki sangat-sangat berjasa. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwasannya temriko Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Biasanya Kanjeng Nabi niku mantun salat subuh. Kepanggih para sahabatnya mantun zikir, mantun sampun mantun mengke tanglet ngene para sahabatnya. Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat ataupun ro'ar ru'ya atau mimpi? Mantun-mantun mungkin nek wonten sing mimpi diceritakan mimpine napa atas perkataan. Lah mriki Kanjeng Nabi bejo. Hal ra'a ahadun minkum ru'ya? Apakah ada di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki yang mengatakan, ana ya Rasulullah, ra'aitu ka'anna mizanan nuzila minas sama au nazala minas sama. Tadi malam aku bermimpi wahai Rasulullah, aku melihat bahwasanya mizan timbangan amal itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi. Timbangan amal, mizan. Kemudian fawuzinta anta wa Abu Bakar, engkau ditimbang wahai Rasulullah dan Abu Bakar juga ditimbang. Lah temriki Kanjeng Nabi ditimbang, Abu Bakar ditimbang. Kanjeng Nabi ditaruh di daun timbangan yang satunya, Abu Bakar ditaruh di timbangan nggih, di daun timbangan yang satunya. Dibandingkan niki ditimbang Kanjeng Nabi kalian Abu Bakar. Kinten-kinten sing berat, sing abot niki sing ndi ngoten. Nggih. Dan ternyata farajahta anta bi Abi Bakar. Ternyata panjenengan wahai Kanjeng Nabi yang berat, lebih berat nggih, ditimbang atau dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jelas Kanjeng Nabi seorang rasul.
Manten ngoten summa wuzina Abu Bakar ditimbang malih kalian sinten? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhumah. Farajaha Abu Bakar, dan ternyata yang lebih berat adalah Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan kalian Umar. Summa wuzina Umar wa Utsman. Farajaha Umar. Ketika ditimbang Umar bin Khattab, mantun ngoten kalian Utsman bin Affan, ternyata yang lebih berat sinten? Umar ibnul Khattab. Summa rufi'al mizan, kemudian diangkatlah mizan tersebut. Nah, kemudian dia minta, fama ta'wiluhu ya Rasulullah, takwilnya apa wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, khilafatu an-nubuwah summa yu'tillahu al-mulka may yasha. Itu terkait kalian apa? Kalian khilafahnya Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Terus mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Ini menunjukkan posisi daripada Umar bin Khattab. Beliau setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara manaqib beliau yang kedua disebutkan bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai ataupun menyebut daripada Umar niki sebagai wazir, sebagai menteri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, innali waziraini min ahli sama. Sesungguhnya aku memiliki dua wazir, dua menteri. Dua menteri ini termasuk penduduk langit. Wa waziraini min ahli al-ard, dan dua menteri dari penduduk bumi. Terus mengatakan, fa waziraya min ahli sama, dan menteriku, dua menteriku yang itu termasuk penduduk langit, inggih punika Jibril wa Mikail, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian wa waziraya min ahlil ardi, adapun dua menteriku yang itu termasuk penduduk bumi, sinten? Abu Bakar wa Umar. Niki bejane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasan, hadis niki hadis hasan. Dan Imam Ad-Dhahabi beliau sendiri mengatakan di dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala, wa kadzalika hadis Ibnu Abbas hasan. Begitu juga hadis Ibnu Abbas itu hasan. Artinya hadis niki ingkang diriwayatkan kali Imam Tirmidzi niki adalah hadis hasan. Jadus Ad-Dhahabi juga menyetujui daripada hukum Imam Tirmidzi terkait derajat hadis niku. Wow. Ini merupakan mangkibah, keistimewaan dari Umar bin Khattab. Keranten beliau berdua kalian Abu Bakar niki sahabat dekat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mangkibah yang ketiga di antara keistimewaan daripada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu yang ketiga, para sahabat Kanjeng Nabi niki dikengken kalian Kanjeng Nabi untuk mencontoh Abu Bakar dan Umar. Kanjeng Nabi ngengken para sahabate untuk mencontoh Abu Bakar dan Umar. Imam Tirmidzi meriwayatkan sabda beliau, sabda Kanjeng Nabi SAW an Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi SAW nate dawuh, iqtadu bil ladzaini min ba'di. Contohlah, ikutilah dua orang setelah aku meninggal dunia. Siapa?
Abi Bakar wa Umar. Niki perkataan sinten? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasan. Hadis ini hasan. Ini juga menunjukkan fadilah, keutamaan daripada Umar ibn Khattab dan juga keutamaan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Niki ingkang angka 3. Kinten-kinten bapak-bapak, ibu-ibu seumpami kula nyuwun diurutaken malih napa mawon keistimewaan daripada Umar, kinten-kinten saged nggih. Niki Bang Jun napa wonten hadiah napa? Nggih, masyaallah. Niki supados napa sih? Kita niki jarang nggih membahas daripada Khulafaur Rasyidin yang mana itu merupakan nggih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nggih. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah niku pun sepakat bahwasanya urutanipun Khulafaur Rasyidin dari sisi keistimewaan nggih sesuai kalian urutan niku wau. Kula sebutaken ingkang sekawan keistimewaan daripada Umar ibn Khattab. Napa? Ditakuti setan. Nggih. Nate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh walladzi nafsi biyadi, demi zat yang itu jiwaku ada di tangannya, malaqiyaka syaitan, wahai Umar, setan itu tidak bertemu denganmu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Setan itu ketika melewati suatu jalan, habis itu ketika itu melihat Umar dari kejauhan, ada Umar lewat sini, jalan sini, maka setan itu mboten lintang mriku, nyebal pados jalan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan Umar niki luar biasa. Orangnya tegar, orangnya tegas, orangnya betul-betul sakit mengendalikan hawa nafsu nipun, mengikuti tuntunan. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis niki sahih. Ini perkataan Rasulullah. Tentunya hal ini terkait dengan hal yang gaib. Tentunya hal yang gaib ini jangan sampai kita ngarang-ngarang dan ngereka-ngereka. Dan ini dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berbicara kecuali apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ada persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang sekawan. Ingkang angka gangsal terkait kalian keistimewaan daripada Umar bin Khattab. Napa? Muhaddas. Muhaddas niku napa? Tiyang ingkang disukani ilham kalian Allah Subhanahu wa taala. Muhaddas niki bahasa Arab. Muhaddas maknahu mulham. Mulham niku disukani ilham kalian Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi SAW nate dawuh, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya. Dulu pada umat-umat sebelum kalian, yaitu pada umat Bani Israel, pada kalangan kaum Bani Israel ada orang-orang yang itu diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu bukan nabi tapi disugani apa? Ilham. Nggih. Nek nabi disugani apa? Wahyu. Kalau bukan nabi berarti apa? Ilham. Nggih. Fa iyyakun min ummati minhum ahadun fa Umar. Kalau memang itu ada pada umatku orang yang diberi ilham oleh Allah, maka dia itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan kalian Imam Bukhari. Cubi di mana sih letak daripada nopo ilham tersebut?
pada kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kados pripun. Nggih. Temriki kalau kita buka-buka hadis-hadisipun Kanjeng Nabi SAW terkait kalian napa Umar bin Khattab, fadhail daripada Umar bin Khattab, temrika wonten hadis mauquf dari perkataan sinten Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, wafaqtu rabbi fi salas. Beliau mengatakan bahwasannya wafaqtu rabbi, pendapatku itu sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu pada 3 perkara. Dan ternyata mboten kok 3 perkara niki mawon. Setelah itu masih kata ternyata. Pertama beliau menceritakan, faqultu ya Rasulullah. Niki perkataan sinten? Umar bin Khattab. Kalau perkataan Umar bin Khattab niku disebut apa? Hadis mauquf ataupun asar. Tapi temriki Umar bin Khattab menyebut Rasulullah SAW, berbicara dengan Rasulullah, berarti hadis niki napa? Marfu'. Marfu' niku berarti napa? Saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, temriki Umar bin Khattab bejo. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Andai kata kita jadikan makam Ibrahim niku sebagai musalla, tempat salat. Dan ketika salat berjamaah patokane pundi? Makam Ibrahim niku wau ngadep ten ngene Ka'bah. Andai kata kita jadikan makam Ibrahim itu tempat salat, maka lebih apa ya? Artinya lebih teratur kados mengaten. Dados kalau kita lihat nggih, tempat tawaf niku kan nggih luas toh? Luas. Nah, salat niki kadang kita nggih ten pundi kan ngoten, kadang ten mriki, kadang ten mriku kan ngoten. Lah ten mriki Umar bin Khattab niki masyaallah tiyang niki berarti nggih rapi nggih. Cara ngoten kalau kita lihat berarti ada ten mriku napa tandim, ada ten mriku napa istilahnya ketertiban supaya mudah. Nah, tempat sholat itu di mana? Nah, itu di beliau punya pemikiran temriku mawon pripun wahai Kanjeng Nabi. Andai kata kita jadikan musholla, dan ternyata subhanallah Allah menurunkan wahyu nggih firman-Nya wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Bapak Ibu sekalian ingkang pernah berangkat haji, ketika mantun tawaf haji, tawaf sunnah niku disunahkan napa? Salat 2 rakaat. Salat sunnah rakaatai tawaf ten pundi? Di belakang makam Ibrahim. Makanya setelah tawaf kemudian mencari padosi makam Ibrahim. Manten ngoten, kalau sudah sampai di belakangnya makam Ibrahim, disunahkan bagi kita untuk mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Nggih, rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat pertama baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun nggih. Rakaat kedua mantun Al-Fatihah baca napa? Surat Al-Ikhlas. Begitu juga ketika umroh juga demikian. Ketika tawaf sunnah nggih, tawaf ingkang boten pakai ihram nggih, tawaf sunnah, maka temriki setelah tawaf disunahkan untuk nggih melaksanakan salat sunnah 2 rakaat rakaatai tawaf niku wau di belakang makam Ibrahim. Kalau misalkan di belakang makam Ibrahim pas tempatnya orang tawaf, agak ke sana dikit penuh, bergeser, mboten napa-napa. Yang penting posisinya di belakang, agak condong temrika, ataupun kalau tidak ada tempat lagi, pokoknya salat 2 rakaat di dalam Masjidil Haram.
Niki kang pertama. Kemudian yang kedua ayatul hijab. Ayat perintah saking Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istri-istri Rasulullah agar berjilbab atau memakai hijab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Tamriki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka an yahtajibna." Wahai Rasulullah, andai kata panjenengan menyuruh istri-istri garwa-garwane panjenengan untuk menggunakan hijab. Kenapa? Karena Umar melihat yang bertanya kepada istri-istri dari Kanjeng Nabi niki nggih macam-macam tiange. Nggih, tiang jaler nggih macam-macam. Fa innahu yukallimuhunna albirru wal fajir. Yang bertanya kepada istri-istri panjenengan niku wonten tiang ingkang sae, wonten tiang ingkang boten sae. Andai kata engkau perintahkan istri-istrimu memakai hijab, maka itu lebih bagus wahai Rasulullah. Kados ngoten. Niki ide saking pundi? Ilham saking Allah Subhanahu wa taala. Fa nazalat ayatul hijab. Mantun ngoten turun firman Allah menyuruh Kanjeng Nabi untuk memerintahkan istri-istrinya menggunakan hijab. Nggih. Niki kan luar biasa berarti nggih. Kemudian engkang ketiga kata Umar bin Khattab, wajtama'a nisaun nabi, garwane Kanjeng Nabi niki berkumpul nggih fil ghirati alaih, mereka bersengkongkol keranten apa cemburu nggih dengan salah satu garwane Kanjeng Nabi yang lain. Faqultu lahunna, ketika Umar bin Khattab tahu tentang itu, nah, mereka cemburu kepada Rasulullah SAW. Nggih, mboten trami dengan adanya mungkin ada yang nggih dicemburui itu mereka di antara istrinya Kanjeng Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab mereka melihat, loh, andai kata asa rabbuhu in talaqakunna, kata Umar, andai kata Rasulullah SAW menceraikan kalian enggang napa cemburu niku mau, sungguh Allah akan mengganti kalian dengan wanita yang lebih baik, kata sekatan kangge sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata betul turun ayat niku wau, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu au yubaddilahu azwajan khairam minkunna. Andai kata Rasulullah mentalak, menceraikan, nah kalian, maka Allah akan menggantikan wanita yang lebih baik daripada kalian. Fanazarat hadil ayah. Hadis niki diriwayataken nggih kalian Anas bin Malik menceritakan terkait kalian perkataan Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan hadis niki sahih. Cobi kita buka syarahipun inggih punika Fathul Bari. Ten Fathul Bari syarah daripada Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan walaisa fi takhsisihil adad bisalas ma yanfi ziyada 'alaiha. Umar bin Khattab mengatakan wafaqtu rabbi fi salas, pendapatku itu sesuai dengan ayat yang diturunkan oleh Allah pada 3 peristiwa. Ibnu Hajar mengatakan 3 peristiwa ini tidak hanya itu. Jadi perkataan Umar bin Khattab mengatakan hanya 3, tidak hanya 3. Beliau tidak menyebutkan hanya. Jadi 3 ini adalah diantara perkara-perkara ataupun peristiwa-peristiwa yang mana pendapat Umar ini sesuai dengan ayat yang turun. Tidak hanya itu, ternyata temriko kata sangat peristiwa yang itu pendapat Umar itu sesuai dengan ayat yang turun. Masya Allah. Beliau mengatakan
li'annahu hasalat lahul muwafaqatu fi asya' ghaira hadhihi. Karena pendapat Umar bin Khattab itu sesuai dengan ayat yang turun itu banyak sekali, tidak hanya 3 itu. Min masyhuriha qissatu usara Badr. Di antaranya pendapat Umar tentang masalah nopo tawanan perang Badr. Nah, kemudian juga qissatu shalah alal munafiqin, nggih, terkait dengan menyolati orang yang munafik. Umar mboten setuju Kanjeng Nabi nyolati sinten? Nggih, seorang munafik. Nggih. Ahli Madinah waktu itu beliau tidak setuju. Dan betul Rasulullah waktu itu menyolati, setelah itu turun ayat bahwasannya ya Allah melarang agar Nabi tidak menyolati orang yang sudah jelas-jelas dikabarkan dia itu munafik. Kemudian beliau mengatakan wa aksaru ma waqafna minha bitta'yin ala 15. Ternyata dihitung kalian Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat daripada Umar bin Khattab yang itu sesuai dengan ayat yang turun niku wonten pinten? Wonten 15 kejadian. Nah, lakin dzalika bihasabil manqul, itu hanya tertentu sesuai dengan apa? Hadis ataupun riwayat nggih, yang itu memang nggih wonten riwayat ingkang sahih. Niki apa yang disebutkan kalian Ibnu Hajar Al-Asqalani saking Fathul Al-Bari. Kemudian Kanjeng Nabi SAW nate bejo, andai kata setelahku itu ada Nabi, maka Umarlah ya Nabi tersebut. Lau kana ba'di Nabi, andai kata setelahku itu ada seorang Nabi, na'am, lakana Umar ibnul Khattab, maka Nabi tersebut adalah Umar ibnul Khattab. Kenapa? Karena ini muhaddas, mulham, disukani ilham. Dan ini tidak terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini perkataan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmidzi juga, dan Al-Hakim dalam mustadraknya, dan dihasankan oleh Al-Albani. Niki ingkang angka pinten? Gangsal. Ingkang angka 6 terkait keistimewaan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Umar bin Khattab niki termasuk orang ingkang alim keranten menimbah ilmu saking sinten? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Kanjeng Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, putra daripada Umar bin Khattab. Abdullah niki nate mendengarkan langsung saking Kanjeng Nabi SAW. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dawuh, napa? Baina ana naim, ketika saya tidur, kata Rasulullah, utitu bi qadhi labanin, didatangkan kepadaku napa? Satu wadah susu isinya. Nggih. Fasyaribtu hatta inni la ararriya yakhruju fi adfari. Nggih. Aku minum sampai Kanjeng Nabi niku puas, nggih. Sampai keluar saking napa? Nah, adfari niki kuku-kukune Kanjeng Nabi, nggih. Sesuatu yang menakjubkan temriki. Nggih. Kemudian summa a'taitu fadli Umar bin Khattab. Kemudian sisa daripada susu itu aku berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat ketika Kanjeng Nabi niki dawuh kados mekaten, para sahabat niki bertanya-tanya, fama awal tahu ya Rasulullah, napa takwilipun? Nggih, takwil daripada mimpi panjenengan niku wahai Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan al-ilm, takwil daripada nama susu niku wau, nggih. Sisa daripada susu niku wau mantun diminum kalian Kanjeng Nabi,
disukani sinten, disukaken sinten? Umar bin Khattab, ditakwili sebagai ilmu. Terus Umar bin Khattab niki nggadahi ilmu saking Kanjeng Nabi SAW karena beliau menimbah dan belajar ilmu agama nggih terkait kalian ilmu din saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang alim nggih. Dan hadis niki sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihain. Cobi kita tilik-tilik keilmuan daripada Umar bin Khattab kados pundi, kados pripun. Pernah nggih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kali para sahabate nggih, kali para sahabat-sahabatnya ketika beliau nggih jadi khalifah. Kharaja ila Syam, pergi ke Syam. Nggih. Waktu itu beliau ingin buka kota Syam waktu itu. Nggih. Hatta idza kana bi Sargha, ketika sampai pada tempat namanya Sargha. Nah, atau Sarg. Beliau di situ berhenti dengan para sahabatnya. Laqiyahu umara'ul ajnad, ketemu Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan teman-temannya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan teman-temannya. Nah, fa akhbaruhu annal waba, mereka ngasih kabar kepada Umar bin Khattab bahwasannya wabah napa taun niku nyebar di negeri Syam. Taun niki lebih bahaya dibandingkan COVID. Tiang kenging taun 3 hari tewas. Taun niki virus nggih. Dan itu cepat kalau sudah kena orang mengke kados wonten bisul, entah itu di ketiak napa-napa, terus kadang niku tiangnya muntah, udah 3 hari meninggal dunia. Lebih dahsyat dibandingkan wabah COVID. Nah, Umar bin Khattab dikabarkan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Manten ngoten temriki Umar bin Khattab musyawarah. Ngumpulaken para muhajirin diajak musyawarah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita melanjutkan perjalanan kita ke Syam? Karena waktu niku untuk berjihad fisabilillah membuka kota Syam. Berangkat saking pundi? Madinah. Dan ternyata orang-orang muhajirin, tokoh-tokoh muhajirin berselisih. Wonten ingkang bejo, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita sudah bertekad untuk berjihad fisabilillah. Kalau memang Allah menentukan kita selamat, akan selamat. Kalau meninggal dunia, ya sudah fisabilillah. Atas mengatakan. Sebagian yang lain mengatakan tidak, kita balik ke Madinah. Terus mengatakan jangan sampai kita jangan sampai kita itu seperti halnya membunuh diri. Sudah welo-welo di situ ada wabah taun, masa kita masuk ke tempat yang seperti itu? Ternyata wonten khilaf di antara mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan irtafi'u anni, sudah selesai rapat kita, sudah tahu nggih napa pendapat-pendapat ini pun dipundhut. Habis itu kumpulkan orang-orang Ansor. Orang Ansor dikumpulkan, diajak musyawarah. Nah, kali Umar bin Khattab, bagaimana menurut pendapat kalian? Kita lanjut ke Syam atau kita balik ke Madinah? Ternyata nggih ngoten, wonten khilaf di antara Ansor juga sama dengan orang-orang Muhajirin. Niki Bapak Ibu, persaudaraan Ansor kalian Muhajirin ini luar biasa. Betul-betul persaudaraannya niku erat. Tiang Ansor niku sae-sae akhlakipun. Ketika orang Muhajirin ke Madinah, sing boten nggadahi napa tempat tinggal disukani tempat tinggal, sing boten nggada pekerjaan disukani pekerjaan. Kados mekaten niki tiyang Ansor. Setelah itu Umar
sudah irtafi'u anni. Sudah selesai majelis kita. Sekarang tolong kumpulkan masyikhatu Quraisy min muhajaratil fatah, yaitu tokoh-tokoh Quraisy yang mana mereka itu memang ditokohkan di orang Quraisy yang sudah masuk Islam. Nggih. Fada'autuhum, akhirnya sudah dikumpulkan semuanya. Nah, dan ternyata juga demikian. Sebagiannya memberikan nasihat kepada Umar, udah kita balik aja ke Madinah. Umar setelah musyawarah memutuskan. Niki pemimpin, mantun musyawarah wonten keputusannya. Niki leadership daripada Umar bin Khattab luar biasa. Kalau wonten pemimpin kok mboten enten keputusan, mantun rapat mboten keputusan, berarti niku leadership masih dipertanyakan. Diputuskan oleh Umar. Beliau mengatakan, fanada Umar finnas, di depan orang banyak. Beliau mengumumkan hasil daripada keputusan musyawarah itu. Beliau mengatakan, inni musbihun ala dhahrin, aku besok akan balik ke Madinah, naiki tunggangan balik ke Madinah. Fa asbihu alaih, maka besok kalian juga demikian, mari kita balik ke Madinah. Dan ternyata Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yang mana beliau salah satu daripada al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah juga, Umar juga. Abu Ubaidah bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah, wahai Amirul Mukminin, apakah kita lari dari takdir Allah? Lari dari takdir Allah? Kenapa kita gak lanjut saja ke Syam? Bukankah kalau Allah menyelamatkan kita, kita akan selamat? Kalau Allah Subhanahu wa taala nggih kados waktu Covid niku kan. Nggih. Kan wonten sing beda pendapat kados mekaten. Lah temriki Abu Ubaidah mengatakan seperti itu, apakah engkau lari dari takdir Allah wahai Umar? Matur ngoten Umar bin Khattab temriki. Lihat niki keilmuane Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ya Aba Ubaidah, lau ghairuka qolaha. Wahai Abu Ubaidah, andai kata selain engkau yang mempermasalahkan ini. Maksudnya apa? Abu Ubaidah niki Masya Allah, nggih, beliau termasuk memiliki suatu keistimewaan. Tapi dalam masalah takdir beliau kok mempermasalahkan hal ini. Nggih, tinggal 4 menit. Mantun ngoten jawabane Umar bin Khattab napa? Naam, ya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lain. Saya lari dari takdir Allah yang menurut akal kita dikasih akal oleh Allah, takdir ini nggak baik. Maka pilihlah takdir yang baik menyelamatkan diri. Kados mekaten niki keilmuan terkait dengan takdir niki luar biasa. Umar bin Khattab niki mantun ngoten napa jelasaken ten gene Abu Ubaidah, nyukani edukasi terkait kalian iman kepada takdir. Bejane ngeten, wahai Abu Ubaidah, nah, ara'aita, bagaimana menurutmu andai kata kamu memiliki onta-onta, kemudian kamu melihat di sana ada tanah lapang luas dan ada 2 macam. Satunya tandus, yang satunya kata napa rumpute. Andai kata kamu mengembalakan napa unta-untamu itu di tempat yang tandus, bukankah kamu mengembalakannya dengan takdir Allah? Jawabannya pun, ya wahai Rasulullah. Andai kata kamu mengembalakan unta-untamu di tempat yang banyak nopo rumpute, bukankah itu juga bitakdirillah, dengan takdir Allah? Iya wahai Umar Amirul Mukminin, katanya gitu. Oleh karena itu saya memilih takdir Allah yang baik. Oleh karena mereka terkait dengan takdir Allah, mari kita semuanya memilih takdir Allah
sae. Terkait nopo mawon. Kita nggadai akal, kita memilih mana takdir Allah ingkang sae. Niki mawon sekelumit terkait dengan sirah daripada Umar ibn Khattab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita di bulan Ramadan ini dan menerima amalan ibadah kita semuanya, entah itu ibadah puasa, qiyamul lail, baca Al-Qur'an, sedekah dan yang lain-lainnya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan memberkahi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.